93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Ketemu lagi kita di klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto atau Klik Mona setiap Selasa mulai pukul 19 sampai dengan pukul 20 dan saya Hakim temani Anda. Malam hari ini spesial karena apa? Saya sambung bersama Mbak Mona itu lewat aplikasi Zoom. Karena apa? Karena ada narasumber tamu juga yang akan melengkapi perbincangan kita di Klik Mona. Baik, yang pasti selama satu interval ke depan, Anda seperti biasa bisa interaksi di SMS dan juga WhatsApp 08111901827. Dan juga sementara untuk line telepon, boleh deh sambil dicoba ya. Siapa tahu kita terima juga penelpon ya di 02242616666. Hari ke-14 di bulan Juli 2020. Baik, nggak berlama-lama saya ingin langsung saja menuju Mona Sugianto yang biasanya by phone tapi kita by Zoom ya sekarang ini ya. Saya langsung saja, mudah-mudahan koneksinya oke. Selamat malam Kang Aki, malam sahabat Sonora. Kita bisa berpandang-pandangan sekarang. Benar banget ya. Biasanya Iya. gelap. Gelap alias by Biasanya phone. gelap ngomong sama telepon. Tapi sekarang saya sudah bisa bertatap muka lewat aplikasi Zoom Ya. dan juga kita siarkan juga live di YouTube channelnya Ed Familia ya, Mona ya. Ya, ini ada di Klik Mona juga sudah di Facebook grup Klik Mona. Saya sudah share untuk linknya juga, Kang. Jadi kalau sahabat Sonora yang mau ngikutin Zoom-nya, boleh di YouTube juga bisa lihat gitu. Bisa lihat dan nanti kalau mau gabung kita invite ya, kami invite gitu ya, Mona ya. Ya, jadi di YouTube bisa juga komunikasi, misalnya ada pertanyaan atau apa. Itu. Oke. Baik, topik kita malam hari ini adalah kelanjutan atau tema besar dari sepanjang Juli ini ya, yaitu tentang bermain. Betul, Kang. Ya. Pekan lalu kita sempat kupas tentang manfaat bermain dan ada narasumber tamu juga, Mbak Helsa Novita ya, yang melengkapi perbincangan. Dan malam hari ini kita akan kupas masih tentang bermain, yaitu bermain untuk pada anak usia dini malam hari ini ya. Betul, kita bahas tentang itu. Dan yang jelas seperti tadi di awal saya sampaikan ada narasumber tamu juga yang akan melengkapi Klik Mona ya. Nah, ini nih kita coba silakan Mbak Mona langsung kenalkan saja karena kalau saya sih sudah lihat juga di layar monitor tapi sahabat Sonora belum dengar juga suaranya. Iya, baik. Jadi saya akan memperkenalkan Tita. Hai Tita. Halo Mbak Mona, selamat malam. Nah ini inilah Tita ya. Tita ini orang psikolog klinis anak berpraktek di Ed Familia Indonesia. Lulusan Unpad Bandung loh, gitu ya. Oh iya. S1, S2-nya dari Unpad. Jadi nggak jauh-jauh kota Bandung juga gitu ya. Walaupun akhirnya ketemu Monanya di Jakarta nih. Gitu. Nah, ya. Lalu Tita ini berkarya banyak untuk anak-anak baik di panti asuhan maupun klien-klien anak yang datang ke Ed Familia Indonesia yang ke kantor kami gitu. Nah, jadi itu sih Kang Hakim untuk perkenalan tentang Tita. Hari ini Tita akan bincang-bincang sama kita untuk bahas tentang bermain untuk anak usia dini ya karena Tita lebih oke lah dalam membawakan ini gitu. Ya betul. Apalagi yang terpenting adalah buat sahabat Sonora, buat para orang tua adalah aplikasinya, penerapannya seperti apa kadang realnya, konkretnya gitu ya. Jadi contoh-contohnya mungkin nanti bisa disampaikan juga oleh Mbak Tita ya. Nama lengkapnya beliau ini adalah Luisa Tita ya, betul ya? Betul Kang Hakim. MPSI. Nah, MPSI ya, betul ya? Ya betul. Oke. Tapi sebelum ke Mbak Tita sedikit saja Mbak Mona. Yang ingin kita munculkan yang terpenting sekarang ini di tema kali ini yaitu bermain pada anak usia dini. Apa yang akan kita soroti paling tidak nanti ditajamkan juga oleh Mbak Tita. Ya, jadi yang pertama kita akan menyoroti bahwa bermain itu benang merah dari yang minggu lalu ya Kang Hakim ya kita bahas itu kaya sekali manfaatnya. Bermain itu begitu alami dan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak gitu ya. Nah, jadi bermain itu mulai dari dengan segala manfaatnya itu memang kita perlu lihat sesuai dengan tumbuh kembang perkembangan anak gitu. Dan kita akan bahas mulai dari hari ini kita akan bahas anak usia dini ya 0 sampai 5 tahunan lah ya. Kemudian nanti Selasa depan kita akan bahas tentang anak bermain di anak usia sekolah dasar, baru nanti untuk remaja dan dewasa. Ternyata kita tahu dari
jadwal kita bahwa sampai dewasa pun kita tetap butuh main ya gitu. Jadi bermain itu berguna untuk siapa saja, kelompok umur apa saja, tetapi tentu kita tahu bahwa ada tugas perkembangan dari setiap tahapan perkembangan usia, kelompok perkembangan. Nah itu kita akan bahas supaya nanti lebih detail. Jadi para psikolog klinis anak maupun terapis yang nanti akan kita undang sebagai bintang tamu di bulan ini, masing-masing menyoroti kelompok umur yang berbeda supaya kita spesifik gitu Kang Akim. Oke. Ini menarik. Kalau saya langsung ke Mbak Tita juga ya, Mbak Mona ya? Iya, Kang. Kita bertiga ngobrol. Nah, kita bertiga sambil ngobrol. Pokoknya kita santai aja lah. Kalau yang melengkapi silakan. Oke, yang jelas kalau berkaitan dengan anak usia dini. Anak usia dini itu rentangnya berapa tahun sih, Mbak Tita? Oh ya, kalau usia dini itu sekitar sebenarnya baru lahir sampai sekitar 5 sampai 6 tahun Kang Hakim. Oke, balita ya, 0 sampai ini ya, sampai 6 tahun lah kurang lebih ya. Ya, sebelum ya SD ya. Jadi kan kalau PAUD usia dini sekitar 5-6 tahun paling tuanya ya. Gitu. Walaupun di rentang usia ini sebutlah kalau misalnya 1 tahun dia kan ada masa secara fisik ya. 1 tahun biasanya udah bisa jalan gitu ya, atau 0 sampai 1 tahun gitu. Ada memang yang penting diperhatikan tahapan-tahapan buat ngajak anak bermain tuh buat orang tua seperti apa nih, Mbak Dita? Iya, jadi memang tadi disebutkan juga Mbak Mona bahwa setiap perkembangannya dia punya tugasnya sendiri-sendiri ya Kang Hakim. Jadi kayak ibaratnya kalau anak kecil biasanya makannya masih bubur halus, kemudian makin ada tekstur yang makin jadi nasi. Nah itu sebenarnya bermain itu juga ada sesuai porsinya gitu. Jangan sampai kita nggak melihat dulu tahap perkembangannya seperti itu Kang Hakim. Oke. Sementara kalau misalnya berkaitan dengan usia, tentu cara-cara mengajak main anak juga ini penting juga ya diperhatikan oleh orang tua. Apa yang mungkin bisa jadi pegangan buat orang tua, Mbak Dita? Oke, kan kalau misalkan kita mengajak kan juga harus lihat juga kemampuan berbahasa anak ya Kang Hakim ya. Kalau misalkan betul kemampuan berbahasa anak, kemampuan dia memahami bagaimana kita mengajaknya. Jadi kalau masih bayi ya berarti kita harus menyesuaikan, harus sederhana sekali atau harus pakai gerakan supaya anak tuh memahami seperti itu. Kemudian makin lama kita bisa hanya verbal saja, hanya kita menggunakan bahasa saja, lama-lama dia sudah paham seperti itu kan. Menarik ya, karena pasti di rentang 0 sampai 1 tahun saja biasanya si anak tuh kalau secara ininya sudah bisa melihat dengan jelaskah gitu ya atau gimana ya Mbak Tita? Iya, betul. Jadi kalau misalkan bayi baru lahir, memang sebenarnya penglihatannya juga belum sejelas anak-anak yang usianya mungkin sudah 1 tahun seperti itu. Jadi mungkin sekitar 2 bulan pertama dia masih belum benar-benar kenal misalkan wajah orang tuanya. Jadi dia kalau digendong siapa aja juga belum nangis ya Kak Hakim. Tapi kalau udah usia 4 bulan kan dia sudah mulai ini mama saya, ini papa saya gitu. Jadi kita juga perlu hati-hati kalau memberikan ke orang, nanti kalau enggak dia nangis seperti itu. Nah itu yang perlu kita juga perhatikan Kak Hakim. Nah ini menarik nih karena ada banyak cara orang tua ngajak main anaknya gitu ya, terutama di rentang usia ini yang kadang-kadang kan ada yang suka ini langsung saja sih ada yang suka ngajak mainnya tuh dikaget-kagetin gitu loh Mbak Tita. Sebenarnya itu boleh-boleh saja nggak sih atau karena begitu dikagetin si anaknya ketawa itu malah senang, tapi secara ini psikologisnya apa sih efeknya gitu? Mungkin ada. Tapi mungkin kalau dikagetinnya juga tadi lihat juga respon anak ya Kang Hakim. Kalau emang mungkin suaranya tidak terlalu besar, terus anak juga ternyata tertawa, mungkin dia nggak terlalu kaget, justru malah seneng karena itu kayak sosial, dia belajar untuk bermain secara sosial sama orang tuanya Kang Hakim. Tapi kalau emang tiba-tiba anaknya tiba-tiba malah jadi tegang, nangis, kejar, nah itu kita juga perlu evaluasi gitu ya Kang Hakim, nggak harus. Oke, ini menarik. Ngajak bermain ini kalau dampaknya secara psikologis buat anak tuh manfaatnya apa sih buat kita? Jadi kalau secara psikologis tuh aspeknya banyak sekali Kang Hakim kalau bermain itu. Secara maksudnya aspek misalnya emosi. Kalau misalnya dengan bermain kan tujuannya anak ini senang ya, ini tertawa. Gembira ya. Ya betul. Tujuan utama jangan sampai kita pengennya bermain tapi anak malah jadi marah-marah, sedih atau tegang. Betul. Takut salah gitu ya. Itu bukan yang dituju dan itu bukan bermain ya.
Betul, betul Mbak Mona. Iya, jadi kita kalau dari bermain tuh aspek-aspeknya kita lihat, oh kalau emosinya, oh dia bahagia, kemudian kita lanjutkan. Terus secara kan dia ada motoriknya, ada untuk kematangan fisiknya. Kalau emang itu bisa kita lakukan, itu akan membantu juga untuk perkembangan aspek-aspek lainnya, Kang Hakim. Hmm. Jadi terangsang ya saraf motoriknya segala macam ya itu ya. Betul. Oh. Tapi kalau untuk dikaget-kagetin misalnya itu sesekali ya boleh-boleh aja kali ya. Ya. Mungkin kagetin kayak gini kali ya, Kang Hakim kan kita kalau ketemu bayi ya, terus dia tuh lucu banget ya, kita tuh kan kayak gini, bah gitu kan, dan mereka tuh begitu ngelihat kita, kemana hilang mukanya, begitu lihat, bah gitu, dan ketika kita ketawa, mereka pun ketawa ya, dan menurut saya itu permainan sesederhana itu untuk bayi mungkin ya, karena itu melibatkan visual, penglihatan mereka ngelihat ketutup, terus kebuka, ada lagi muncul, ketutup lagi, kebuka, itu udah happy banget gitu ya, kayak surprise. Padahal kan kita tahu kalau kita udah dewasa kan, kita bisa memprediksi, paling nanti nongol lagi. Kalau bagi bayi itu betul-betul kejutan, tutup, buka gitu, Mbak, gitu. Dan itu menyenangkan ya, mereka sampai terkekeh-kekeh kalau ketawa kadang-kadang kan. Jadi buat orang tua, sahabat Sonora yang punya bayi ya sekarang ini, nikmati masa-masa itu loh gitu ya. Sekarang udah anak Kang Hakim udah SMP SMA udah nggak bisa diciluk banget, bisa digaplok sama anak. Ciluknya ngagetinnya malah jadi ini larinya ke prank. Ngeprank kalau anak sekarang kan ngeprank nih, di prank nih. Aduh, di prank. Mungkin bisa Tita tambahkan kali Kang Hakim. Contoh-contoh kalau untuk anak bayi 0 sampai 1 tahun tuh main apa aja sih Tita? Yang mungkin ini para sahabat Sonora yang baru punya baby nih lagi semangat nih nungguin nih gitu ya. Benar banget. Ya. Mungkin saya akan coba mulai dulu dari 0 sampai 6 bulan dulu ya, Kang Hakim ya. 6 bulan pertama ya, oke. Ya, gitu. Jadi karena memang tadi penglihatannya masih sederhana, kita juga harus pakai benda-benda juga yang mungkin sederhana, yang mungkin gampang diraih ya. Karena kan juga kan jangkauan anaknya, bayinya belum bisa bergerak gimana-gimana, jadi harus yang bisa sesuai yang deket. Kemudian tekstur dan nggak boleh terlalu kecil kali ya. Iya betul. Takut ditelen atau apa ya? Iya, karena kan refleks ya kalau Kang Hakim, kalau anak bayi itu biasanya langsung masuk ke mulut. Jadi benda-bendanya harus perlu kita perhatikan kebersihannya gitu. Jangan sampai kalau tiba-tiba sengaja kemakan juga jangan sampai itu berbahaya juga bagi anak. Jadi kayak misalkan kayak boneka juga kita perlu perhatikan yang bisa kepegang sama anak. Terus misalnya ada bolanya bertekstur, dia mungkin bisa pegang-pegang. Nah itu juga baik buat anak usia 6 bulan ke bawah, Kang Hakim. Oke, itu permainannya ya. Jadi boneka, bola, misalnya sesuatu yang bisa dipegang. Terus itu Tita sama Kang Hakim inget nggak waktu kecil, misalnya ada bayi gitu, kita bak mandi dia penuh dengan bebek-bebekan itu loh Kang Hakim, yang dipencet toet berisik banget gitu ya. Nah itu kan anak kecil seneng banget sambil mandi cipak-cipak begini bebeknya tuh terbang berenang ke sana, nanti dia cari lagi dipencet-pencet gitu ya. Yang kayak atau malah sambil dilempar-lempar juga ya. Dicipratin ke emaknya jadi basah. Ya jadi suara gemericing gitu ya Mbak Mona ya. Jadi kalau misalnya karena dia baru belajar malingin kepalanya sekitar 6 bulan, jadi kan dia penasaran itu suaranya sumbernya dari mana ya gitu. Jadi itu sesuatu kebahagiaan kalau untuk anak-anak di bawah 6 bulan seperti itu. Dan itu sangat baik untuk perkembangan psikologisnya ya gitu ya. Iya, karena kan biasanya kegembiraan tadi ya, lalu dia kayak antusias ya. Bayi itu kalau semangat juga kelihatan ya Tita ya. Iya. Semangat gitu. Kalau bosen juga mereka sebetulnya kelihatan tuh gitu. Kalau bayi bosen, gabut ya, itu mereka bayi-bayi gabut gitu ya. Emak gua nggak kreatif nih sama bapak gua gitu ya. Nah dia nggak bisa ngomong gitu, tapi kan dia protes, merengek gitu, pengen diajak main, pengen digendong, pengen diajak jalan gitu. Bayi kan misalnya senang digendongnya pun cara gendongnya juga beda ya Tita ya. Iya betul. Supaya dia bisa ngelihat sekarang ada bayi yang nggak senang kalau dibekep ke arah ibunya atau ayahnya. Senangnya nengok ke depan.
supaya bisa ngelihat dia, oh gitu. Maka sekarang bentuk gendongan kan ada yang kayak ini loh, kayak kanguru itu Ya, loh. Iya, betul. Jadi anaknya Didudukin. nengok ke duduk dan anak nengok ke depan, dia juga nggak oh sorry ya, gue udah capek deh dipeluk-peluk gitu ya. Pengen lucu ya. Dan itu dikasih mainan, gendongannya juga bisa sambil dipegang-pegang gitu. Betul, iya. Karena Oke, memang menarik. kemajuan teknologi juga kayaknya alat permainan sekarang makin inovasinya makin canggih ya, Mbak Mona, Kang Hakim gitu. Ya, benar. Oke, Kalau itu ini ketika bermain nih, kira-kira berapa lama sih minimal ngajak main anak gitu loh, Mbak Tita? Sebenarnya nggak Yang ada bisa patokan. nggak ada patokan ya? Nggak ada patokan, cuman kalau memang semakin usianya masih makin ini, memang dia rentang untuk perhatiannya juga semakin pendek. Jadi dia mungkin kalau 1 tahun 5 menit aja untuk satu permainan itu udah lumayan, udah bagus. Jadi kita nggak usah terlalu memaksakan harus 1 jam gitu, karena memang dia belum bisa gitu untuk bertahan di satu permainan selama itu. Gitu. Bener ya, lagian mainan itu mulu nanti bosen juga anaknya. Ya, jadi yang senang sama bapaknya anaknya terintimidasi. Kasihan kalau dipaksa. Tapi nanti makin usianya besar, makin daya rentangnya, daya kemampuannya untuk bermain bertahan lebih lama, lebih bagus ya, Tita. Iya, betul, semakin matang. Oke, itu tadi 0 sampai 6 bulan. Sekarang mungkin 6 bulan sampai 1 tahun, kira-kira apa? Betul, karena dia sekarang udah mulai belajar merangkak ya, Kang Hakim gitu. Terus dia udah belajar berdiri, ngerambat. Jadi dia sebenarnya alat mainannya kalau yang bisa bergerak dia tuh malah lebih tertarik gitu. Jadi kalau misalnya ada mobil jalan, terus dia kayak ada bergerak, dia tuh kayak pengen ngejar gitu kan. Itu juga untuk ngelatih motoriknya supaya dia juga lebih matang, supaya bisa nanti dia untuk berjalan juga semakin kuat seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya ditaruh barang-barang yang bisa menggelinding, jadi dia sambil merangkak itu ngejer gitu ya, kayaknya seru juga tuh. Iya, betul. Dan bayi-bayi yang kuat itu ya, walaupun merangkak ya Tita, intinya mereka pakai 4, 2 tangan, 2 kaki ya, itu mereka bisa cepet banget. Bener. Hebat. Itu bahkan ada lomba ini ya, dilombakan lomba bayi merangkak gitu ya. Iya, kemana itu, yang penting sesuai moodnya aja deh pada waktu itu dia. Yang penting apa aja mereka mah gerak lucu. Iya. Ini nggak masalah mau kemana. Ya punya bener-bener. Asik banget itu. Memang sekali lagi orang tua yang sekarang ini lagi mengalami masa-masa itu, nikmatilah, enjoy ya, bener ya. Betul. Ya? Betul. Jadi nggak bisa diulang gitu ya. Iya, anaknya enjoy, orang tuanya juga harus enjoy. Jangan sampai ada yang nggak enjoy gitu kan. Nah, itu rentang usia berapa tadi, Mama? 6 bulan sampai 1 tahun. 12. Kemudian usia sekitar 1 tahun ya, Kang Hakim, dia kan udah bisa jalan gitu ya. Terus kognisinya juga udah mulai matang gitu ya, karena dia udah bisa belajar bahasa gitu ya, satu kata. Jadi kalau dikenalin gambar-gambar tentang alat-alat apa benda-benda di sekitarnya, dia udah mulai bisa. Misalnya ini sendok, ini garpu, dia diajak ngomong untuk mengulang imitasi gitu. Jadi dia suka untuk ini diulang-ulang gitu. Ini punya siapa? Ini punya dede, ini punya mama, kayak gitu. Jadi dia senang gitu. Katanya jangan terlalu banyak tapi diulang gitu ya. Iya, betul. Itu permainan itu. Lalu mereka juga bisa bermain dengan lagu ya, Tita ya. Iya, betul. Lagu itu permainan yang luar biasa tuh, Kang. Karena mereka ketika mereka mengenali lagu itu bukan hanya ketika saat mereka katakanlah seger lagi siang hari gitu aktif, tapi ketika mau tidur, terus ketika untuk ini itu juga ada dampak-dampaknya ya, Tita, jenis lagu apa gitu ya. Iya, betul. Juga melatih bahasa, melatih memori anak juga. Terus nanti kalau suruh gerak-gerak dari kan ada musik gerak-gerak, dia juga bisa melatih motoriknya. Jadi musik itu sangat baik gitu ya, Mbak Mona ya. Iya. Musik, dan bermain menggunakan musik juga sekarang banyak ya, karena permainan anak pun ada yang kalau dipencet sekarang, Tita, sama anak 1 tahun ada yang diinjak kayak matras, kalau diinjak di sini nanti bunyi not, yang di sini tring gitu ya. Nanti keterampilan mereka untuk akhirnya jadi kayak semacam lagu sederhana yang mereka itu keren banget, saya bilang kreatif banget gitu. Jadi bermain melibatkan dengan integrasi dengan musik dan motorik semuanya kan gerak, mereka sampai keringetan, semangat. Iya. Seru banget.
Seru-seru ya. Mm-mm. Oke, ini ada yang sudah interaksi, Mbak Mona, gimana? Oh, Atau oke. Baik, boleh sambil Kang. sambil jalan ya, Mbak Tita ya? Ya. Iya, silakan Eh, Kang Hakim. Ini ada beberapa, saya sambil kita cicil deh supaya ini mohon maaf bukan memunggungi, bukan apa-apa ya Mbak Tita, Mbak Mona ya, saya harus baca Iya, ke Kang. monitor ini Iya, soalnya. siap, silakan Kang. Oke, selamat malam untuk Kang Aditya, Ragesa, kemudian Teh Ivo di Cianjur juga sudah interaksi. Saya awali dari Ragesa dulu. Saya suka kisah Neverland by J.M. Barrie dari Inggris Raya. Peter Pan, tokoh dunia anak bumi, tokoh dunia anak bumi bersama Pri Tinkerbell dan geng anak lucu pengikutnya. Dia Peter Pan figur fiksi dan nakal, tak suka orang tua yang memarahi dan memusuhi. Mimpi anak kecil, anak-anak itu generasi depan orang tua. Terima kasih, katanya Mbak Tita. Cool and lovely, katanya. Oke. Wah, harus ketemu nih saya sama Mas Ragesa nih. Cool and lovely loh. Iya, silakan. Satu lagi ya, Mbak Tita, Iya, Kang. Mbak Mona ya. Ini sesuai urutan saja. Kemudian dari Kang Aditya. Dan sejak dari usia rebutan boneka, rivalitas kedua oma kakak beradik itu tak juga surut hingga kini. Meski begitu, apa yang menjadi kecenderungan pada cucu cicitnya dewasa ini berbeda dalam pertumbuhannya. Sportivitas tak terlihat lagi. Di era digital ini boleh jadi bila ada orok itu bayi yang baru brojol dari rahim ibunya, pertama kali yang dimintanya bukan lagi ASI, tapi Android produk mutakhir. Gawat. Ini lanjutan sedikit. Dan betapa para ibu, mama, Mahmud alias Mama Muda beserta monik-moniknya jadi dapat korban liberalisasi. Jadi objek dan subjek advertensi industri massa, lifestyle. Di layar-layar kaca, tak henti-hentinya 24 jam sehari semalam. Siapa pihak yang mendapatkan profit besar dengan fenomena ini? Ini ada semacam potret lagi ya, yang masa kini yang bisa jadi terjadi di sekitar kita gitu ya. Iya. Oke, mau ditanggapi dulu, Mbak Tita, Mbak Mona? Silakan. Boleh, mungkin Tita boleh nanggapin Mas Ragesa ya, Tita ya. Iya, yang tadi Peter Pan. Iya, yang Neverland tadi. Ya, jadi ya, ini adalah tokoh-tokoh yang banyak disukai oleh anak-anak yang Mbak Mona ya. Jadi bahwa kita juga dari film juga kita juga bisa banyak belajar untuk media bermain juga gitu. Jadi kita bisa kayak kalau anak kecil main kostum-kostuman, terus kita lihat juga misalkan gerakan-gerakan dari film-film ini gitu. Jadi sangat baik gitu kalau emang setiap anak punya kayak tokoh yang disukainya, idolanya, dan kita juga bisa menjadikan ini sebagai media untuk bermain. Iya, dan anak-anak dengan memanfaatkan cerita dan karakter misalnya Peter Pan kah, Wendy kah, ya Tinkerbell kah, atau ada yang jadi Kapten Hook kah, gitu ya, pakai kumis-kumisan, serem tangannya, gitu ya, jadi bajak laut. Ya, anak-anak tuh seru loh dengan bajak laut, anak laki tuh kayaknya wah gitu ya. Nah, itu sebetulnya mereka juga sudah mulai belajar tentang apa yang disebut moral ya, dalam artian yang sederhana. Jadi kalau cerita anak kan, tokoh jahat sama tokoh baik itu kan jelas banget bedanya. Baik dalam penampilan, baik dalam kostum gitu ya, terus suara. Kalau yang jahat tuh suaranya gimana, kalau yang baik suaranya gimana. Nah, itu anak-anak mulai belajar, mereka memang masih melihat kan hitam putih ya, Tita ya. Iya. Dari situ mereka tahu, oh ini bad gitu. Jadi walaupun dia nggak ngerti bahasanya, mungkin pakai bahasa apa gitu ya, tapi mereka tahu pasti yang ini jahat nih, udah punya feeling. Gitu ya. Hitam putihnya jelas ya. Tapi itu pun mereka belajar ya, Tita bermain peran dari hal sederhana ya. Yang kayak gitu, itu usia berapa tuh Tita? Kalau yang kita misalnya bisa bermain peran, itu mulai berapa mereka bisa membayangkan dirinya siapa, lalu kamu jadi siapa gitu, usia berapa? Kalau udah sekitar 3 tahunan, karena dia juga udah mau mulai masuk preschool, dia suka bermain sama teman-temannya juga, itu suka bermain peran yang seperti itu. Oke, jadi bermain peran tuh 3 tahun ke atas juga udah bisa ya, dan daya imajinasi anak tuh kadang-kadang kan orang tua nih banyak yang khawatir nih Tita. Jadi sering ada pertanyaan kalau ke saya misalnya, ini anak saya kok main ngomong sendiri,
ngomong sendiri terus Oh. dia merasa jadi Elsa kah atau Anna kah yang di tokoh-tokoh Frozen misalnya gitu ya, karena anak perempuan ini seneng banget tuh sekitar 4 tahunan sih. Nah, itu Ya. sejauh mana itu wajar fantasi itu, atau banyak orang tua kan yang cemas jangan-jangan ini termasuk halusinasi kah gitu ya. Itu gimana tuh Tita? Iya, jadi kalau misalkan imajinasi emang sebenarnya kalau untuk di tahap perkembangannya itu masih wajar sekali gitu ya, karena emang karena dia tuh suka berimajinasi, makanya dia suka bermain peran sendiri. Misalkan tiba-tiba ada mobil, dia ini nanti ngeong-ngeong kemana, terus Asik gitu siapa ya. asik. Nah itu memang prosesnya dia supaya dia juga bisa mencoba memikirkan, oh ini kalau ada orang lagi punya bayi itu nanti gimana sih? Nah, dia tuh bermain peran sendiri di situ. Dia punya kayak bayi-bayian, misalnya dia gendong-gendong itu begini kalau memperlakukan bayi gitu ya. Lucu, Betul. masak-masakan udah mulai kayak ngulek-ngulek, kalau habis ngeliat mbaknya atau emaknya ngulek dia ikut-ikut. Pengen gitu ya. Dan semua benda di rumah jadi mainan deh Tita ya. Panci pun bisa jadi happy banget sebetulnya itu Kang Akim. Betul. Jadi nggak perlu yang Tergantung mahal-mahal. orang tuanya yang harus kreatif ya, berarti ya bisa Iya. mengarahkan. Iya, Bahkan betul. panci pun tertarik bisa sama- jadi band loh. Jadi kalau bener untuk ya. anak. Ya. Saya tertarik dengan tadi mengidolakan satu tokoh kartun. Misalnya ya apapun itu ya, tokoh yang anaknya tadi kayak Peter Iya. Pan atau mungkin ada juga Batman. Oh, Kalau saya dulu Superman mengidolakan gitu ya. Terus banyak lagi superhero bahkan. Itu bagus gak sih buat perkembangan anak begitu loh, Mbak Tita? Jadi itu memang masih sesuai ya untuk tahap perkembangan, dan mungkin sebenarnya orang dewasa juga kalau untuk mengidolakan satu tokoh juga nggak ada masalah, cuman mungkin beda ya kalau mereka kalau mungkin masih kecil memang pengen sampai bener-bener mirip sama dia. Kalau suka Elsa pengen rambutnya bener-bener mirip sama Elsa. Iya. Idolanya tuh kayak pengen semuanya tentang Elsa. Iya. Jadi betul-betul mereka betul-betul menjiwai banget tuh gitu kalau ada anak yang mengidolakan. As soon as itu adalah belajar tentang moral, lalu mereka juga mengisi waktu dengan produktif, mereka merancang semacam skenario di pikiran, itu kan baik-baik aja ya Tita. Jadi para ibu bapak nggak perlu terlalu cemas lah ya. Oke. Tapi saya agak-agak heran juga ya, kenapa banyak anak yang justru mengidolakan superhero yang dari luar negeri, kok dari dalam negeri kayak toko-toko pewayangan kok nggak ada gitu ya? Kenapa ya? Mungkin karena Gatot Kaca gitu misalnya kan, jarang-jarang gitu sih anak-anak kan, aku Gatot Kaca, aku Bima gitu kan. Ada kan anak saya dulu penggemar Bima loh kan. Wah keren itu. Bima si Keyu, sampai akhirnya dia tahu bahwa saya sampai kasih ini nomor WA-nya Bima gitu ya. Dia ketika WA Bima taunya emaknya gitu. Jadi tapi udah ketahuan sekarang, udah nggak mau lah. Tapi ada, jadi itu kalau menurut saya tergantung seberapa mereka terpapar informasi sih kan. Ya, jadi kalau misalnya kita dari kecil menceritakan berbagai tokoh, bukan hanya tokoh yang sering kita lihat, kalau menurut saya karena sering sih. Kenapa? Maksudnya banyak sekali kan kalau dari luar negeri, terutama dari barat itu kan tokoh-tokoh superhero kan banyak sekali. Mau apa, mau yang tokoh ala Marvel itu lain lagi, tokoh siapa lain lagi ya. Jadi banyak. Tapi kalau kita kan nggak sebanding, misalnya kayak Gatot Kaca, Bima, Pandawa 5, itu diceritain aja nggak pernah gimana mereka mau idolain gitu ya. Kalau menurut saya lebih kayak gitu sih kan. Ini tantangan buat mereka ini ya, apalagi di dunia animasi sekarang udah canggih banget ya. Karena Indonesia kaya dengan superhero-nya sebetulnya ya, tidak hanya itu, justru banyak sekali untuk memunculkan kecintaan terhadap budaya dalam negeri, budaya Indonesia. Ini tantangan buat siapapun ya, entah itu mereka yang bergerak di bidang kreativitas anak begitu ya, atau pendongeng. Nah ini soal dongeng saya juga jadi pengen tanya nanti, mungkin kaitannya juga ada begitu ya tentang dongeng. Oke, ini ada satu lagi ya, saya bacakan dulu ya interaksi ya, Mbak Mona. Tapi tadi Kang Aditya belum dibahas ya Kang, nanti sambil kita ngitin. Oh Kang Aditya dulu ya, oke, baik. Iya baik. Iya, break aja dulu setelah ini ya Kang Aditya, sama lanjut bahas. Oke, kita break dulu ya, Mbak Tita, Mbak Mona, dan baik, Kang. tetap di sini, dan
yang pasti tetap di Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto akan kembali. Jangan lupa di YouTube channel @familia Indonesia. Anda bisa join juga, kemudian follow juga @klikmona, kemudian @Mona Sugianto, kemudian Instagramnya ada Mbak Tita, Instagramnya di @familia_Indonesia. @familia_Indonesia. Oke, kemudian kalau Mbak Tita ada Instagramnya. Instagram pribadi Luisa Tita. Ya, Luisa Tita. Oke, @Luisa Tita ya tulisannya. Iya, betul. Oke, silakan Anda sahabat Sonora bisa follow juga ya. Oke, kami segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Kalau yang di YouTube mungkin ada interaksi atau yang viewersnya itu bisa kelihatan, Mbak Mona? Bisa, Kang. Kalau di YouTube bisa. Oke. Adakah? Coba saya cek ya. Ada interaksi atau yang viewers? Oh iya. 5 yang sekarang sedang menonton. Yang sedang menonton, sedang ya. Sambil disapa saja Mbak Mona ya nanti ya. Iya. Terima kasih untuk sahabat Sonora ya yang lagi menyaksikan lewat live streaming YouTube ya. Ya. Nah, inilah wajah Kang Akim yang berkumis ya. Lalu juga ini adalah Tita ya, jadi kita sekarang bisa kenal ya tatap muka, dan aku Mona. Oke. 6 Kang. Itu jadi bisa Kang. Jadi kita nanti juga kan ketika nanti sudah kita selesai stream live udah selesai kan tetap bisa ditonton ya di YouTube kapanpun gitu ya. Keren. Jadi didokumentasikan langsung ya Mbak Mona ya. Langsung. Jadi nanti ini Tita akan masukkan ke Klik Mona punya YouTube juga ya Tita ya. Kalau mau diedit lagi silakan. Nanti Kang Akim juga kalau itu mau di Sonora Bandung welcome banget gitu. Ya, pasti dong harus kita reshare lagi gitu. Karena nggak akan basi kan ini gitu. Iya, betul Kang. Kita lanjut lagi ya sekarang. Iya, siap Kang. 93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia, Jalan R.E. Marta Dinata nomor 46 Bandung. So kita lanjut lagi Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto, dan juga ada narasumber tamu, ada Mbak Tita, psikolog juga, dan psikolog klinis ya dari @familia Indonesia. Anda bisa interaksi sekali lagi di SMS atau WhatsApp 0811-190-1827, silakan. Atau kalau nggak coba telepon boleh saja di 022-4261-666 ya, mudah-mudahan koneksinya juga nggak ada masalah. Kemudian jangan lupa Anda bisa simak juga via YouTube live streaming lewat akunnya @familia Indonesia ya, Mbak Mona ya. Iya, betul Kang Hakim. Jadi silakan Anda bisa join juga di situ selama punya koneksi internet, dan bisa langsung interaksi juga di situ ya, di kolom komentarnya ya barangkali. Iya. Oke. Yes, kita lanjut lagi, Mbak Mona, langsung saja. Oke, siap. Yang Kang Aditya tadi ya. Kang Aditya ya. Iya, baik. Dari Kang Aditya tadi. Ya, Kang Aditya, terima kasih untuk refleksi kritisnya yang tajam seperti biasa ya. Memotret dengan truk gitu ya, walaupun menusuk gitu kadang-kadang, tetapi memang itu yang memang seharusnya gitu, tergelitik kayak minimal gitu kalau nggak ngerasa tertusuk ya. Karena menyoroti tentang sesuatu yang sifatnya juga concern kita gitu ya, kadang-kadang keprihatinan lah. Bahwa memang sekarang ini konsumerisme, pola konsumtif, lalu segala sesuatu yang berdasarkan dalam tanda petik mengutamakan gaya hidup, kesenangan dan lain-lain itu mendominasi, mungkin mengalahkan kegembiraan, mungkin mengalahkan nilai-nilai kesederhanaan gitu ya, yang sebetulnya kalau dikaitkan dengan konteks kita tentang bermain pada anak itu bisa bermain dan bergembira itu dengan apa saja. Tidak harus barang mahal. Tidak harus yang nyusahin orang tua sampai bikin orang tua gajinya kepotong sekian % untuk bayar cicilan gitu ya. Yang akhirnya
gimana anaknya mau happy main dengan lega, orang tuanya yang deg-degan terus. Emang sih punya mainan mahal, tapi abis itu orang tuanya deg-degan terus, takut ditagih, kalau ditelepon taunya tukang kredit gitu ya, tukang tagih gitu. Nah, karena saya memahami, saya waktu punya anak pertama, KU ya, namanya orang tua sayang banget sama anak, kita mau mengusahakan yang terbaik. Lalu jalanlah saya ke toko mainan yang ada di mall ya. Toko mainan, wah kata istana mainan lah, pokoknya keren banget deh, banyak ini gitu ya. Pokoknya kayak istana deh, isinya mainan. Saya lihat harga boneka, ya lah kita kan nggak tahu, namanya saya orang tua baru. Boneka kan, itu zaman berarti KU itu sekarang umur 12, berarti 12 tahun yang lalu lah, 11 setengah tahun yang lalu gitu. Itu ada satu boneka harganya 4 juta, 3 juta, saya kaget. Wow. Boneka harga 3 juta. Saya hampir pingsan. Emang sih bagus banget gitu ya, bentuknya itu ditambah ini kali mahal karena ada baju gantinya kali. Sama itu boneka binatang kan, jadi bulunya memang bagus, iya, gitu ya, ada kambing lah, ada apa, jadi tapi saya ngelihat ya, saking nyenengin tuh, aduh saya bilang sampai udah kalau kehilangan kewarasan ya, aduh bagus banget nih, pasti seneng banget. Padahal kalau anak namanya mainan apa aja, kalau saya taruhin centong juga tetap happy gitu loh. Bener ya Tita ya? Betul, jadi betul. centong 15.000 gitu ya, sama saya kasih 3 juta, sebetulnya untuk anak tuh nggak ada bedanya. Yang beda itu sebetulnya untuk kita. Gitu loh, gengsinya lah, statusnya lah, kerennya lah gitu ya. Anak mah nggak makan itu semua gitu. Mereka menikmati bermainnya, mengeksplorasinya, merasa sentuhannya. Oh, kalau megang centong, kalau yang dari itu kok dingin-dingin, kalau megang boneka empuk-empuk gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya yang penting buat mereka, bukan harganya. Nah, tapi Kang Aditya mengingatkan kita loh gitu ya. Kadang-kadang kegembiraan sederhana, kreativitas. Dulu jeruk Bali, Kang Hakim inget nggak? Waktu Kang Hakim kecil, musim nggak jeruk Bali dibikin rodanya. Sekarang anak jeruk Bali pun belum tentu tahu apa itu jeruk Bali, jangankan bikin gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya itu ya concern kita bahwa ayo dong kita bisa kok bermain gitu ya dengan sesuatu yang sederhana, yang betul-betul membuat bergembira tuh dengan lega ya, nggak nyusahin orang, nggak nyusahin orang tua gitu. Lalu mereka juga bisa tetap oke. Nah, Helsa minggu kemarin kan mengingatkan kan, kita lebih bagus daripada kita kasih mainan yang mahal-mahal. Helsa mengingatkan, kita bermain bersama anak. Jangan kita kasih mainan 3-4 juta, kita nggak mau main sama dia gitu. Jadi artinya buat apa kita kasih yang mahal-mahal, kita nggak mau main sama dia. Lebih bagus mainan sederhana, sekelas centong atau apa, dibikin, terus kayak ceting nasi dijadiin topi perang itu loh Kang, jadi tentara. Ceting nasi dibagi itu kan, terus kita perang-perangan, ayo loh dikejar-kejar sama papa mamanya gitu. Itu lebih happy daripada kita biarin dia, udah lu main sendiri, kan gua udah kasih lu barang mahal gitu. Udah jangan ganggu mami, jangan ganggu papi, mami papi mau main gadget gitu ya. Nanti giliran anaknya kegilaan gadget, orang tuanya marah-marah. Padahal yang ngasih siapa lagi kalau bukan dia. Iya, benar. Gitu. Nah, jangan orang tua zaman sekarang banyak yang gitu, sibuk bikin status, anaknya ngajak main ditolak terus. Belum update status. Iya, update status belum gitu. Jadi kalau misalnya makanan, mungkin bukan makanannya yang kita nikmatin, tapi tunggu difoto dulu di Instagram, ya kan? Kita foto dulu makanannya, jangan makan mau makan juga udah nggak enak ya. Aduh, selama amat sih ini foto-foto. Udah nggak semangat ya. Jadi kehilangan yang esensi gitu loh. Nah, mungkin Kang Aditya mengingatkan kita supaya kita kembali kepada apa yang paling penting gitu. Makasih loh Kang Aditya, terima kasih. Ya, betul sekali. Kalau dari Mbak Tita mungkin sempat melihat, kalau tadi jenis permainan ya, jadi aplikasinya ketika implementasinya ngajak main. Kalau di masa-masa generasinya saya dengan generasinya yang sekarang gitu ya, tentu ada perbedaan seperti tadi ya, dari jeruk Bali itu bisa jadi mobil-mobilan. Tapi kalau sekarang cenderung yang serba digital, serba pakai gadget gitu ya. Tapi kalau Mbak Tita sempat melihat nggak, mungkin ini lebih bagus mana sih dibanding permainan tradisional zaman dulu, mainan yang begitu seadanya begitu ya,
kemudian dibanding dengan masa yang sekarang ini loh, bagus mana gitu. Ya, jadi kalau kita lihat dari yang jeruk Bali itu aja ya Kang, kita coba mulai dari situ. Itu kan melatih juga kreativitas anak ya, gitu. Dan dia untuk daya cipta anak gitu. Jadi kalau misalnya juga gagal, dia berusaha lagi, terus motoriknya juga jalan ya Kang ya, untuk membuat rodanya, bikin dipotong. Nah itu sebenarnya aspeknya memang jauh lebih banyak dibandingkan hanya gadget gitu ya. Tapi bukan berarti gadget sepenuhnya tidak baik Kang gitu. Jadi memang karena sekarang banyak juga yang kayak tadi Mbak Mona bilang, ada kayak musik, kita dengerin musik itu harus ikutin gerakannya gitu. Tapi memang sebenarnya pada dasarnya porsinya memang harusnya gadget itu lebih sedikit dibandingkan dia bermain yang seperti buat pakai tadi jeruk Bali, dia keluar jalan, bersepeda, kayak seperti itu yang lebih baik. Main gadget bagusnya di jadwal juga ya, di waktu gitu loh. Betul, dibatasi gitu. Dan harus didampingi sama orang tua. Iya. Orang tuanya sibuk pada kerja. Itu masalah. Oke. Ada lagi mau ditambahin atau saya langsung menuju interaksi berikutnya? Iya, interaksi berikutnya Kang. Oke, siap. Dari Teivo di Cianjur nih. Terima kasih Teivo ya. Selamat malam Mbak Mona, Mbak Tita, Mas Hakim. Bermain usia dini, interpretasi saya bermain adalah kesenangan, hiburan, pelapang hati, penyegar jiwa, rekreasi, dan juga pelipur lara. Selain itu, kita pun bisa menyebut bermain sebagai tempat belajar anak-anak dalam hal bersosialisasi, berinteraksi, dan juga berkomunikasi. Tak ada yang bisa membantah bahwa bersosialisasi, berkomunikasi, dan interaksi dengan orang lain itu sangat penting. Kehadiran banyak teman bermain di sekitar si anak akan membawa dan memberi banyak motivasi, energi, dan juga inspirasi. Itu dari Teivo. Itu dulu, barangkali mau ditanggapi. Silakan. Ya, Mona dulu, nanti Tita silakan nambahkan ya Tita ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih ya Teh Ivo ya untuk membuat semacam rangkuman sebetulnya ya tentang manfaat-manfaat bermain. Tadi dikatakan lebih kepada kesenangan, kegembiraan ya, itu menghadirkan emosi positif pastinya. Lalu juga dikaitkan dengan belajar, terutama belajar berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka berelasi, bagaimana mereka memanggil, bagaimana mereka mendengarkan gitu ya, mencoba untuk rules of the games, memahami aturan main, itu penting sekali untuk anak gitu, bahwa segala sesuatu tuh ada aturan main loh, nggak bisa asal gitu. Lalu banyak teman bermain tadi dikatakan sebagai inspirasi ya, memang hidup sekali rasanya bermain bersama teman dibandingkan dengan bermain bersama gadget misalnya gitu. Walaupun di gadget itu ada banyak tokoh-tokoh gitu ya, ada avatar-avatarnya, tetapi tetap berbeda ketika betul-betul bersama teman gitu. Nah ini yang menurut saya ditambahkan juga dengan satu peran dari bermain adalah untuk kondisi-kondisi tertentu bermain itu membawa kesembuhan ya. Kalau misalnya ketidakseimbangan atau anak lagi terlalu suntuk ya, karena bukan berarti sekarang anak TK nggak bisa suntuk loh Kang. Anak TK sekarang kan sudah mulai sekolah nih kemarin dari tanggal 13 kebanyakan, walaupun PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Ya, betul. Itu mereka kebanyakan juga sudah menganjurkan, sangat menyarankan walaupun TK bahwa anak-anak selama sekolah walaupun dari rumah itu menggunakan seragam. Biasanya asik pakai kaos kutang, lari-lari misalnya ya, kaos dalam doang, terus kaki nyeker-nyeker. Butuh proses mereka, bagaimana mereka, ayo pakai seragam, nggak mau gitu misalnya, tapi ayo ini kan lagi sekolah. Nah yang itu adalah satu proses di mana anak-anak juga ada stres tersendiri dan lain-lain. Jadi ketika mereka udah selesai sekolah, yes, mau ngapain? Main gitu. Berarti main itu berarti ada unsur rilis. Saya akhirnya bergembira, saya akhirnya melipur diri saya gitu ya. Nah yang kayak gitu kan kita lihat bahwa bermain juga ada fungsi melipur tadi. Mungkin kita silakan tambahkan untuk Teh Ivo. Terima kasih Teh Ivo. Untuk Teh Ivo juga terima kasih atas pemaparannya yang sungguh luar biasa. Jadi saya setuju banget bahwa kalau bermain itu memang sangat manfaatnya itu banyak banget. Jadi kalau dari segi emosional bikin kita
senang, enjoy, bahkan kayak pelipur lara itu iya gitu. Dan selain itu dia juga sebagai media belajar ya. Jadi kalau misalnya anak kecil itu cara belajarnya memang dari permainan-permainan ini gitu, dan itu jadi bekal yang sangat baik untuk nanti dia masuk ke usia yang berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika ditemenin dia misalnya gagal nih ya, kalau pas bermain pas lagi tadi buat mobil-mobilan gagal, kok rodanya jadi meletot-meletot gitu ya. Kalau di terus itu tuh sebenarnya dia lagi belajar untuk menyelesaikan masalah gimana cara buat rodanya biar nggak meletot-meletot, nggak harus bisa berjalan kan, harus bundar gitu lah. Itu sebenarnya media dia untuk belajar gimana menyelesaikan masalah nanti kalau ke depannya, dan itu sangat baik untuk dilakukan. Iya, oke. Tadi ada yang menarik dari Teivo juga tentang karakter. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bermain ini dengan apapun caranya, itu bisa dalam tanda petik bisa membentuk si karakter si anak juga nggak sih? Ya, Tita, silakan Tita. Nah, Mbak Tita. Keren banget tuh pertanyaannya, Tita. Betul. Nah, kalau karakter itu sebenarnya kan bentuk juga dari kebiasaan-kebiasaan kita juga ya. Nah, ketika anak misalnya didampingi dan akhirnya dia mencoba untuk mandiri menyelesaikan masalahnya, dan kita terus berikan semangat, disupport terus, dan akhirnya dia terus kalau misalnya ada masalah pas lagi bermain dia coba sendiri, dan akhirnya dia membentuk karakter yang mandiri. Nah, tapi itu memang perlu didampingi. Jadi kalau misalkan tidak didampingi, dia biasanya gagal udah selesai. Nah, itu tidak jadi kebiasaan dan akhirnya belum bisa menjadi karakter yang baik untuk anak ini kayak gitu. Jadi bermain ini justru bisa jadi media buat orang tua menanamkan nilai-nilai itu tadi ya, buat menumbuhkan karakter yang diinginkan gitu ya, solving problem, dia nggak mudah putus asa gitu ya. Iya, betul. Oke, menarik nih. Sedikit dari Kang Aditya. Ini jadi serius masalahnya katanya, kenapa anak-anak bocah sekarang terkesan jadi luar negeri minded dalam menyerap value, nilai pribadinya. Bisa dipertanyakan strategi kebudayaan negeri ini dalam membentuk karakter anak-anak bangsanya. Apa filosofinya? Nah, itu pertanyaan besar. Iya, ini pertanyaan kelas berat banget ini ya. Iya. Mau ditanggapi? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya Kang Aditya ya. Jadi kalau dari saya, memang kalau menurut saya satu konsekuensi yang wajar, saya tidak katakan itu baik, tapi itu wajar. Kalau kita tidak paham filosofi, tidak paham karakter kita sendiri, tentu sulit dong untuk menanamkan karakter-karakter apa yang ditanam gitu ya. Sehingga ketika ada pengaruh dan itu banyak ya, entah dalam bentuk film, buku-buku pengetahuan, hasil-hasil penelitian gitu ya, maupun apa yang itu membawa unsur budaya yang tadi dikatakan istilahnya budaya barat lah katakanlah gitu ya. Ya tentu kita akan lebih mudah menyerap yang itu gitu. Jadi kalau menurut saya satu yang bisa kita jadikan katakanlah komparasi atau perbandingan adalah kalau orang sudah tahu apa yang sebuah bangsa udah tahu karakter apa yang dia mau, filosofi atau mereka bisa kok minimal seperti Jepang misalnya gitu ya. Jepang itu modern loh, tapi tidak ke barat-baratan gitu ya. Tidak ke barat-baratan. Padahal mereka modern maju. Nah, modern maju itu kan tidak mesti harus ke barat-baratan. Mereka bisa tetap bangga sama dirinya sendiri. Ini karena adik saya tinggal di Jepang ya. Mereka bahkan waktu Piala Dunia, tim Jepang pernah masuk ke Piala Dunia, Kang Hakim ya. Kan ada pasar pertaruhan, namanya gambler kan banyak di mana-mana ada, di Jepang juga ada. Udah jelas-jelas tahu bahwa Jepang pasti bakal kalah dong gitu ya. Kalau secara rasional kan nggak pernah ada pemenang Piala Dunia tuh dari Jepang gitu ya. Tapi karena mereka bangga banget tim mereka masuk, itu tetap banyak loh yang pasang ketika Jepang lawan siapa misalnya gitu ya dalam final Piala Dunia, tetap banyak yang pasang Jepang menang kan. Itu padahal orang tuh nggak masuk akal, orang kan pengennya cari untung kan kalau namanya judi. Tapi karena mereka suka tim mereka, mereka punya keyakinan bahwa tim gue yang menang. Kalau dibilang ya enggak lah, pastinya juga saingannya yang menang gitu ya. Mereka enggak loh, tetap pasang Jepang. Jadi kalau saya mereka suka sekali gitu, mereka cinta dan mereka tunjukin kami tuh baik gitu, tidak kalah dari kalian gitu. Jadi kalau menurut saya itu tergantung ya. Jadi tergantung
apakah kita betul-betul kenal, apakah kita terutama yang menjadi pemimpin, terutama. Tapi sebetulnya mulai dari kita, dari keluarga sebetulnya bisa. Kalau saya memang dari kecil, saya waktu kecil saya suka baca wayang. Jadi Mahabharata itu ya dari kecil saya baca loh. Anak kelas 4, kelas 5 SD itu saya udah kan ada kayak berjilid-jilid tuh. Bukunya juga udah kumal, tapi karena seru saya baca. Ada komiknya gitu, Mahabharata, Baratayuda itu perang itu sampai waduh saya baca. Terus kemudian kalau dulu kan ada tempat sewaan komik gitu kalau zaman dulu kan. Dan di perpustakaan sekolah ada Kang zaman dulu. Ya, perpustakaan sekolah. Sekarang saya suruh anak saya cari itu yang si Keyu. Cari dong, ada nggak sih Mahabharata, Baratayuda? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Jadi nggak ada, udah nggak tahu kemana deh tuh buku-buku itu. Tapi dan saya ceritakan itu ke anak-anak saya, makanya saya bisa bilang ketika mereka kecil, mereka suka Bima, Gatot Kaca. Mereka seneng banget kebayangin Gatot Kaca tuh keluar dari kawah Chandra di muka, terbang penuh kemenangan. Langsung kayak sorak-sorak gitu, semangat gitu. Seru kan? Ya jadi itu tadi Kang Aditya terima kasih juga ngingetin kita lagi bahwa banyak loh nilai-nilai kita sendiri yang perlu budaya lokal lokal wisdom gitu ya. Local wisdom. Yang perlu kita juga lestarikan dan itu baik gitu. Sebetulnya tidak kalah bagus dari yang lain, bahkan mungkin kita punya keunggulan gitu. Nah itu sih yang jadi concern. Mungkin Tita kalau mau nambahin silakan. Nah silakan Mbak Tita. Iya, saya setuju sekali sama Mbak Mona. Jadi kita juga perlu lihat anak tuh jadi karakter yang maksudnya dia lebih suka sama budaya luar karena juga ditanamkannya juga apa dulu gitu ya, jangan hanya kita melihat mereka kok jadinya ke barat-baratan gitu. Jadi mungkin dari orang tuanya juga mungkin juga perlu dia mencintai budayanya dan itu mengajarkan juga ke anak-anaknya dengan caranya yang mungkin sekarang update gitulah, kayak jadi maksudnya dia menanamkan karakter yang maksudnya cinta Indonesianya dengan cara apa nih, atau buat TikTok tapi kamu pakai baju batik atau apa gitu. Keren banget tuh. Iya, bagus tuh. Itu maksudnya jadi mungkin gayanya tapi nilainya tetap sama gitu, cinta Indonesia gitu. Betul, tinggal kemasannya, caranya itu yang bisa menarik perhatian si anak, itu yang terpenting perlu dicari ya. Betul. Oke, ini menarik nih. Oke, sebentar saya cek lagi di WhatsApp ada Teretno. Saya langsung bacakan ya, Mbak Tita, Mbak Mona ya. Iya, silakan. Ini dari Teretno, sebentar. Apakah aneh kalau ada anak kecil yang tidak terlalu suka bermain-main? Walau sekali-kali bermain juga tidak sukanya, misal entah karena faktor orang tua atau memang karena faktor dirinya sendiri. Yang kalau dari anaknya sendiri misalnya main boneka kertas, itu buat berantakan. Kalau main tanah dikasih air terus dicetak pakai jari, yang terpikir mengotori tangan. Main monopoli itu lama dan bohongan dan lain-lain. Jadi anak itu termasuk aneh tidak? Jadi anak itu termasuk aneh atau tidak? Terima kasih. Anak itu diri saya sendiri dulu takut jadi termasuk yang aneh katanya. Jarang main nih katanya. Iya. Tapi di SMS yang minggu lalu Teh Retno ngomong Kang, jadi suka iri kalau ngelihat sekarang anak kecil main enjoy banget gitu Kang. Jadi sebetulnya ada keinginan gitu ya, bahwa sekarang melihat kok permainan ternyata tidak terlalu dinikmati kalau ngebayangin dulu gitu ya, karena banyak aturan yang menghambat itu tadi. Bahkan bermain kalau permainannya pun mahal ataupun kita dibawa ke tempat yang seru banget, tapi kalau jangan ini, nanti begini, nggak boleh ini, awas itu gitu ya, kan jadi itu bukan permainan tapi ketegangan gitu. Nanti kesini salah. Si anak malah stres ya, dilarang-larang terus. Dan yang di situ yang tertanam adalah rasa negatifnya itu, yang diingat, yang dikenang akhirnya oleh Teh Retno sekarang gitu kan, yang tidak enaknya. Tapi bahwa sebetulnya pada waktu itu sebetulnya kesempatan bermain ada, tapi kemudian dikasih larangan ini, larangan itu, takut kotor, takut ini gitu ya. Ya kalau menurut saya itu yang menurut saya menjadi catatan bagaimana orang tua itu punya kemerdekaan, karena pada dasarnya kan Tita nih psikolog klinis anak, saya psikolog klinis dewasa Kang ya, tapi saya ngelihat di dalam diri orang dewasa, kalau orang dewasa itu mau sehat dan kreatif betul, sebetulnya tetap ada kesegaran dari kreativitas anak-anak yang hidup di dalam diri dia gitu. Jadi
ketika saya membayangkan, dulu ketika saya kecil, saya sering main di sawah dan kotor itu tidak masalah. Saya tidak akan dimarahin ketika kotor. Dan karena saya tahu begitu indahnya bermain itu lumpur, bermain kotor-kotoran, nyemplung ke sawah, kayak apa, mandiin kebo gitu ya. Saya masih rasain. Saya pun ingin memberikan kesempatan pada anak saya untuk merasakan itu. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang mereka tidak bisa nikmati. Nah, akhirnya saya bawalah mereka, dan mereka main lumpur kah, hujan-hujanan kah, becek-becekan, nyiprat-nyipratin becek gitu ya. Nggak dimarahin, malah suruh ceret, kena lo. Terus kotor semua. Seru banget gitu. Manjat pohon kersen, Kang. Kang Hakim tahu kersen nggak? Ceri itu. Tahu banget. Itu manjat pohon kersen, ngambilin yang udah merah-merah tuh langsung diemut-emut Ya. gitu ya. Aduh, manis banget gitu ya. Itu hidup banget kan, seru banget, nggak tergantikan. Sekarang kalau saat sekarang ini kalau main lumpur-lumpuran justru harus bayar mahal. Iya Kang, Main bener, di karena sawah. masuk Karena kayak susah tempat Iya, tempat outbound itu menyediakan fasilitas itu dan kita harus bayar mahal ternyata kalau masa sekarang ya. sekarang ini kan jadi kayak mewah, jadi kayak langka gitu ya Kang ya. Iya. Dan belum tentu juga anak ketika masuk nikmati, mereka jijik, banyak yang gitu juga. Karena udah tertanam lumpur kotor, jijik, bau gitu ya. Jadi Nah, sebaiknya buat keseruan orang tua kalau anaknya bermain apapun nggak usah banyak larang-larang gitu, Mama Mbak Tita, atau gimana bagusnya? Soalnya kan banyak nih sekarang orang tua yang apalagi ya kalau masa kecilnya orang tuanya dulu nggak pernah main-main di sawah, lumpur gitu ya. Begitu lihat anaknya yang sekarang di era milenial gitu ya, kamu jangan main lumpur nanti kotor. Oh, gitu. Jadi bagusnya gimana idealnya? Kalau saya orang tua nabrak ya, nabrak maksudnya bebas gitu. Kalau menurut saya kalau kita mau memberikan kegembiraan kepada anak kita, ya biarkan mereka secara alami gitu. Lumpur itu seperti apa, laut itu seperti apa gitu ya. Asinnya laut itu seperti apa, air laut gitu. Mereka kan kena jurus gitu, terus ngam asin. Itu tuh indah sekali kan, dan itu nggak bisa tergantikan oleh apapun ya. Kita mau pakai storytelling kayak, mau kita pakai video YouTube, bayangin ya, lu lagi kecipratan air ombak, apakah itu bisa sama rasanya dengan betul-betul ketika kita kecipratan ombak gitu? Nggak bisa, sama seperti sesederhana mencium harum bunga mawar. Kita jelaskan kepada orang yang belum pernah tahu seperti apa harum bunga mawar. Mau seberapa puitis pun kemampuan Mona gitu, menulis satu buku tentang bau bunga mawar, nggak bisa sama dibandingkan nih mawar, ciumlah dia gitu. Itu jadi ada sesuatu yang nggak bisa tergantikan, Kang. Banyak itu. Ya. Banyak sensasinya, pengalamannya dan seterusnya ya, banyak lagi. Tadi kita mau tambahin dulu barangkali. Ya, jadi kalau memang konsepnya kan anak kan pengen explore ya sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita terlalu banyak aturan, terlalu banyak larang-larang, justru anak jadi bingung gitu loh. Di nalurinya kan anak pengen explore, nalurinya anak pengen bebas gitu ya. Dia pengen tahu tekstur-tekstur yang kalau lembek gimana, kalau pasir gimana, justru itu dia lagi pengen tahu gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dilarang semua, dia tuh jadi ada malah kecemasan, jadi takut ini, jadi takut itu, kayak gitu kan. Iya, jadi malah ragu dalam mengambil keputusan nanti ya, malah jadi punya sikap begitu ya, selalu ragu karena takut trauma. Takut salah gitu. Tidak mau ambil resiko gitu kan. Keren. Kita sudah di penghujung rupanya nih, Kak. Iya, Kang. Iya. Ada dari Mbak Tita dulu barangkali. Oke, Tita mungkin bisa tambahkan jenis permainan, Tita. Apa aja sampai 5 tahun? Mungkin disebut secara ini disebutkan. Iya, jadi kalau tadi usia 1 tahun, kalau usia 2 tahun itu karena dia udah misalnya motorik kasarnya udah, sekarang motorik halus karena mau persiapan dia masuk ke TK ya gitu. Jadi misalnya udah mulai kayak saya biji-bijian dia kenal gitu. Habis itu nanti usia 3 tahun ke 4 tahun dia udah mulai belajar kayak pakai pegang alat tulis ya kayak gitu. Jadi awalnya mungkin pakai digenggam, lama-lama jadi bisa nulis seperti itu. Nah, jadi atau enggak bisa juga dicampur dengan alat permainan tradisional. Kita kenalkan ke Cita Indonesia, congklak atau misalkan kelereng. Nah, itu bagus media yang sangat buat dia kreatif. Secara aspek psikologisnya juga makin baik seperti itu. Oke. Mama silakan. Oke, kalau dari saya selamat bermain dan selamat menikmati bermain bersama anak-anak.
Jadi bukan cuma kita menyuruh mereka bermain atau memberikan kesempatan mereka bermain, kita main sama-sama mereka seru kok gitu. Benar banget. Ya. Kalau kata Mbak Helsa Novita kemarin kan sempat bilang juga ya, jadi jangan pernah sungkan juga kalau kita dibilang, orang tuanya dibilang masa kecil kurang bahagia gitu ya. Iya, gara-gara masih main sama anak gitu ya. Seru kok Kang main sama anak. Karena dalam diri orang itu pasti ada jiwa anak-anaknya itu ya. Iya, betul Kang. Jadi have fun aja, bermain bener-bener have fun. Iya, Gitu. dinikmati. Dinikmati, benar banget. Oke, Mbak Mona, terima kasih banyak loh ya. Ya, Kang Akim. Mbak Tita. Terima kasih Kang Akim, selamat malam, sahabat Sonora, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa setelah depan kita bahas tentang bermain untuk anak sekolah dasar. Oke, untuk anak SD. Wah, ini makin seru lah nanti minggu depan ya. Dengan narasumber tamu masih Mbak Tita atau mungkin yang lain? Putri Ardelia Putri nanti ada. Oke. Mbak Tita tapi jangan kapok ya, nanti bisa diundang lagi ya. Pokoknya sekarang kalau sistem seperti ini bakal sering kita ada bintang tamu Kang. Mau banyak juga bisa. Semangat. Iya. Lain kali nanti kita ngobrol juga soal mendongeng anak begitu ya. Siapa tahu ada pendongeng bisa ngobrol juga pendekatan pendidikan anak lewat mendongeng misalnya. Kita mewarnai lagi Klik Mona. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Tita. Terima kasih Kang Akim. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam sahabat Sonora. Bye-bye. Oke. Semangat. Tetap semangat, salam buat keluarga, semuanya sehat ya. Tetap sehat. Selalu semua. Iya. Ya. Baik, itu tadi ada Mbak Tita, kemudian Mbak Mona Sugianto, narasumber tetap di Klik Mona ya, yang seru lah kalau bicara tentang bermain ya. Tapi yang jelas tentang bermain ini kita akan bahas lagi pekan depan, yaitu bermain untuk anak usia SD seperti apa yang baiknya dan seterusnya begitu ya. Dan tetap Anda jangan lupa follow juga Instagramnya Klik Mona ya, @klikmona, kemudian follow juga jangan lupa di @monasugianto, kemudian YouTube channelnya di @familia Indonesia. Sekali lagi terima kasih yang sudah interaksi. Mohon maaf barangkali ada yang terlewat saya bacakan interaksinya, dan mohon maaf juga kalau ada kekurangan ya. Saya Kim sign out, makin sukses buat Anda. Tetap sehat. Bye-bye. Makasih Tita, Kang Akim makasih. Mbak Tita terima kasih ya. Terima kasih Kang Akim. Akim. Salam buat keluarga ya. Iya, makasih. Oke. Di save Mbak Mona jangan lupa ya. Iya.